Oke teman-teman semuanya yang punya saham Bank Mandiri ya. Jadi teman-teman tentu banyak ya investor-investor yang melihat Bank Mandiri itu penurunannya kok tajam banget gitu. Tapi coba teman-teman lihat, dengan penurunan seperti ini sebenarnya yang menarik adalah dividen. Jadi buat teman-teman yang dividen investing kayaknya ini menjadi sebuah berlian ya, karena terlihat penurunan harga yang tajam. Kemudian saya juga sudah melakukan estimasi kira-kira berapa sih dividen yield BRI Bank Mandiri ketika teman-teman beli di harga 6.000, itu berarti teman-teman estimasi dividennya adalah di tahun 2025 sebelumnya itu adalah 7,7%, kemudian di tahun berikutnya itu bisa meningkat sebesar 8,3%. Ini per kinerja 2025 ya. Kalau yang kemarin per kinerja 2024 berarti 7,8. Kemudian kita estimasi juga ada kenaikan kinerja di tahun 2027 sehingga dividennya juga besar di kisaran 9,0%. Kemudian teman-teman yang baru beli misalkan di harga 4970, maka potensi dividen ya, estimasi ya, yang bisa ketika kita nanti lihat kinerjanya berapa, kita estimasi mungkin kisaran 9,3% untuk dividen yieldnya. Kemudian di tahun 2026 mudah-mudahan kinerjanya meningkat sehingga dividennya juga meningkat menjadi 10% dan meningkat 10,9%. Ini adalah saham yang cukup menarik di perbankan dengan dividen yield yang besar. Bagaimana pergerakan sahamnya? Kalau kita lihat dari kacamata trader ya, biasanya trader itu menggunakan analisis teknikal untuk melihat pergerakan dari saham suatu saham gitu di bursa. Jadi kalau kita gambar, sebenarnya dia sudah breakout ya dari resistan yang ini. Jadi kalau kita gambar lagi menggunakan pendekatan pola reversal, ini ada peluang reversal seperti ini. Kemudian kalau kita lihat estimasi momentum kenaikannya, seandainya ada suatu sentimen ya di bulan ini, di bulan Juli, entah penurunan suku bunga atau tiba-tiba labanya meningkat di kuartal kedua 2025, ini adalah area supply gitu, karena ini adalah area resistan. Ketika saham naik ya ke area kotak ini, dia akan memasuki area supply. Tapi kalau sentimennya bagus, area supply ini bisa dilewati ya dengan target yang lebih tinggi. Jadi ketika dia naik ya, ketika dia naik seperti ini, kemudian ada sentimen positif, entah penurunan suku bunga atau apapun itu nanti ke depannya, ini bisa terjadi peluang yang bagus seperti ini gitu. Nah, ini adalah gambaran kira-kira pergerakan, estimasi pergerakan dari saham Bank Mandiri dengan melihat potensi dividen ya. Dengan dividen yang sekitar 9-10%, kalau ada yang punya average di 4.970, maka itu menjadi sangat besar. Kemudian kita lihat saham, nah teman-teman tebak sendiri ini sahamnya apa, dan pergerakannya juga sama. Seandainya ada sentimen global yang bagus seperti penurunan suku bunga The Fed, ini memicu potensi kenaikan yang bagus untuk di saham ini. Kira-kira saham apa? Ini adalah resistan, kemudian di sini juga resistan ya. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia breakout, biasanya umumnya momentum kenaikan saham berlanjut ke resistan berikutnya ya. Jadi kita mengestimasi kalau ada sentimen bagus, ini adalah area supply-nya ya. Jadi range sekitar 2950 sampai 3110 ya. Jadi menarik teman-teman ya, lumayan. Kemudian United Tractor, nah UNTR ini sebenarnya sudah kita informasikan, teman-teman bisa cek di grup diskusi kita ya, bahwa memang ini menjadi area beli ketika harga masih di 21475. Jadi kalau kita lihat 21475 di mana? 21475 berarti sudah kenaikannya 4% bagi yang beli. Nah, saat ini
untuk saham United Tractor ini memasuki area supply, area resistan. Nah, jadi ini agak rawan banyak yang taking profit umumnya. Ya, kalau berhasil melewati area ini di kisaran 23035 itu dilewati, ada momentum yang bagus bahwa saham bisa berlanjut menuju ke 24425. Kayak gitu. Jadi ini menarik kalau misalkan ada yang punya barangnya, tinggal pantau ketika ada supply yang besar, mungkin merealisasi keuntungan, atau kalau misalkan masih bagus ya, permintaan saham ini masih bagus, maka dengan target yang cukup tinggi, teman-teman sudah menghasilkan segini gitu loh profitnya. Kemudian ada saham energi ya. Jadi energi ini saham yang memang sudah kita bahas terus ya, teman-teman bisa cek di sini ya, energi gitu misalkan. Nah, ini dari bulan Mei untuk saham energi ya, kita menjadi prioritas ya karena kinerja yang bagus ya. Kemudian kita kawal terus lah, kita kawal terus ya sampai akhirnya sudah di harga sekarang. Tapi masih menarik teman-teman, masih menarik ya untuk dipantau untuk trading atau scalping, karena posisinya dia kalau dia breakout, umumnya trader menilai saham yang kuat breakout dari resistan itu memiliki peluang lebih lanjut peningkatannya menuju ke target area supply ini area supply ya. Jadi, tapi teman-teman harus ingat resikonya cukup besar mengingat saham ini sudah naik cukup tinggi ya. Dari awal kita gas gitu, dia udah naik 50-an%. Jadi teman-teman yang baru mau lirik ya, ini harus menganalisis kembali apakah saham ini masih bisa ataupun masih murah, masih bisa mendapat sentimen positif dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ginikan sendiri. Kemudian kita juga memiliki saham bank syariah, di mana bank ini juga sering dibahas ya, teman-teman bisa cek bahwa BTPS ini dikawal terus lah, dikawal terus ya. Nah, teman-teman bisa cek, dikawal terus. Pokoknya kita akan kawal sampai dia memasuki target yang kita inginkan. Nah, kira-kira targetnya di mana? Ya, kalau saya melihat sih, ketika dia berhasil melewati area supply ya, jadi si BTPS ini kan masuk area supply. Kalau misalkan melewati area 1470, maka ada momentum ya, ada momentum berlanjut menuju ke 1655. Jadi kalau dari harga sekarang dia berhasil keluar dari zona supply ini, kemudian ke target selanjutnya, itu lumayan ya, masih ada peluang. Apalagi teknikalnya juga cukup bagus ya, dia membentuk flag seperti ini. Next, ini ada saham bank digital. Bank digital yang labanya juga, kalau teman-teman dilihat laba di bulan Mei itu peningkatannya drastis, signifikan. Nah, jadi ini juga menarik ya karena kinerjanya bertumbuh. Dan kalau kita lihat secara jangka pendek, nah ini ada pola reversal. Nah, ini ada pola reversal dengan memasuki momentumnya adalah di area supply. Ya, ini adalah area supply pertama. Jadi kalau area supply ini berhasil dilalui, umumnya momentum bisa berlanjut menuju ke area supply berikutnya. Ya, di area 2000-an. Nah, ya mudah-mudahan itu terjadi karena saham ini sudah turun dari 19.000. Bayangkan, 19.000 turun ke 1.800. Next, ada saham properti yang menarik. Ya, mungkin teman-teman tahu bahwa kalau misalkan ada penurunan suku bunga, biasanya saham sektor-sektor properti ini menjadi primadona biasanya. Dan perbankan utamanya, tapi berikutnya pasti akan berdampak di sektor properti. Nah, teman-teman silahkan tebak ini saham apa. Yang jelas, kalau dari teknikal kita gambar seperti ini, apakah itu bisa terjadi? Ya. Kita akan saksikan bagaimana saham ini apakah bisa bergerak naik karena dia posisinya sudah ada di resistan dengan estimasi pergerakan terdekat itu ada di area supply pertama, kemudian next area supply kedua. Ya, itu menarik. Kemudian ada saham yang sudah lama sekali bergerak downtrend atau dia turun signifikan, itu adalah saham rokok. Kita melihat
peluang yang bagus dengan adanya sentimen bea cukai ya, membuat satgas untuk mengantisipasi adanya rokok ilegal. Ya, jadi dengan peluang seperti itu, kita melihat teknikal yang cukup menarik, adanya double bottom ya. Dengan melihat peluang seperti ini, ini adalah area supply-nya. Ya, jadi area supply ini adalah area yang krusial ketika akhirnya saham itu akan rebound. Jadi ini wajib dilewati. Ketika itu sudah dilewati, maka mulailah terbentuk pola double bottom. Ya. Targetnya lumayan. Gitu. Kenaikannya menarik. Ya, tapi tetap karena kinerja kuartal 1 cukup buruk, jadi teman-teman harus memperhatikan juga bagaimana kinerja di kuartal kedua. Kalau bagus, itu menjadi sentimen positif untuk reboundnya, karena ini sudah anjlok cukup lama ya. Sudah anjlok cukup lama dan dia masih ada di area downtrend. Jadi kalau yang mau melirik saham ini, silahkan.